Ada Romo Windy mulai dengan pantun, mendingan langsung saya aja. Saudara-saudari, mana yang lebih penting? Natalan atau Paskahan? Paskahan. Pertanyaan kedua, budget pengeluaran Anda lebih banyak mana? Natalan atau Paskahan? Natal. Nah, itulah nggak sinkronnya orang Katolik. Kitab suci mengatakan kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Jadi kita tidak perlu merayakan Natal kalau Yesusnya tidak bangkit. Nah, paling pengeluaran besar kalau Paskahan kolekte, ya kan? Seminggu ini berapa kali kolekte di gereja, ya? Kalau Natalan pengeluarannya tukar kado, makan-makan, pesta, beli baju baru dan sebagainya, ya. Ketika saya kecil dulu, kita berlomba-lomba ikut misa malam Paskah itu yang paling malam. Pokoknya kalau nggak paling malam itu kayaknya nggak keren gitu, misa malam Paskah. Dan kita dari rumah sudah siap, misa malam Paskah itu 3 jam. Pasti begitu, ya. Kita nggak akan 3 jam misa malam Paskah kita. Tapi kira-kira 2 jam 45 menit lah ya kita misanya. Ada umat saya, teman saya yang ikut misa malam Paskah di Singapura. Dia pikir misa malam Paskah di Singapura akan lebih pendek daripada di Indonesia. Apa yang terjadi? Dia stres. Misanya 4 jam di Singapura. Maka kalau nanti kita 2,5 jam di sini, pokoknya masih lebih mendingan daripada Singapura, ya. Maka hari ini saya tidak akan berkhotbah sendirian. Saya akan mengajak semua frater, semua romo berkhotbah. Biar tahu rasa Anda, ya. Tapi inti bacaan-bacaan kitab suci hari ini cuma satu sebetulnya. Kisah sejarah keselamatan hidup kita. Mulai dari dulu kita diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden, semuanya baik adanya, semuanya tanpa dosa dan sempurna. Ternyata dalam hidup ada kesengsaraan. Contohnya orang Israel yang terjajah di tanah Mesir, menderita jadi budak, tapi Tuhan mengeluarkan mereka. Seperti film Musa yang tadi kita tonton, ya. Lalu manusia dalam kitab Yehezkiel diceritakan jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan menyelamatkan kita, jangan sekedar jatuh lalu tidak mau bangkit gitu ya. Maka saya tidak setuju itu ada satu lagu pop yang lagunya aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Salah itu lagu. Kalau Anda jatuh, Anda salah, Anda dosa, kita punya kekeliruan, bangkit lagi. Itulah Paskah. Sampai puncaknya bacaan epistola dan bacaan Injil, itu adalah kita ditebus oleh Tuhan kita. Itu inti bacaan-bacaan kitab suci pada malam Paskah ini. Maka saya ajak para romo maju semua ke sini, para frater 2 di kanan, 2 di kiri. Mereka akan memegang kartu merah dan biru dari saya. Silakan. Saya punya beberapa pertanyaan untuk mereka dan mereka tinggal menjawab, ya, dengan mengangkat kartu itu, ya. Nanti kita lihat apakah ada jawaban-jawaban yang agak menarik untuk kita bahas, ya. Jadi kalau ya, jawabannya ngangkat yang merah, ya. Kalau ya, kalau tidak, ngangkatnya yang biru, yang biru. Nanti Anda lihat ya jawaban mereka. Pertanyaan pertama. Siap ya Romo Frater, dan saya minta karena ini malam Paskah jujur semua ya.
Ya, kalau sudah besok urusan gak jujur itu urusan masing-masing. Malam Paskah harus jujur. Selama hidup sampai titik yang sekarang ini, apakah Anda pernah mengalami kegagalan dalam hidup atau kegagalan dalam pelayanan sampai terpukul dan stres? Ya, 1, 2, 3. Yang A, ya pernah. Yang B, tidak pernah. Sekarang mau saya tanya yang pernah dulu. Romo Nofrin, apa yang membuat engkau stres? Tapi ceritanya jangan panjang-panjang ya. Kegagalannya di tahun-tahun pertama pelayanan sebagai imam. Saat itu COVID dan saya kena COVID di bulan Januari. Karena saya COVID, akhirnya gereja Ambrosius tempat saya tugas harus tutup 1 bulan. Karena kebijakannya seperti itu. Jadi saya merasa bersalah, Romo. Karena saya COVID, jadinya umat gak bisa ke gereja. Itu sih, Romo. Kasih. Segitu doang kegagalannya. Ya udah segitu aja. Itu juga semua gereja begitu. Oh iya, ya gagal itu. Frater Lambok tadi berkata pernah gagal dan sampai agak stres. Peristiwa apa dan kapan itu? Peristiwanya mungkin tahun lalu, Ro. Ketika saat saya ujian akhir semester di kuliah, Ro. Waktu itu ujian lisan sebuah mata kuliah. Karena saya orangnya gugup gitu. Jadi setiap Romo tanya apa saya, maaf Romo nggak tahu. Romo nanya apa, maaf Romo nggak tahu. Gitu. Padahal saya sudah belajar semalaman, tapi tiba-tiba ngeblank semua. Gitu. Terus sampai Romo nanya, terus kamu ngapain di sini? Gitu. Ya dari situ makanya ya saya udah, saya nggak lulus nih, udahlah nggak naik lah, udahlah saya udah mengakhiri panggilan saya lah gitu. Begitu Romo, terpurukan saya. tapi akhirnya dapat nilai berapa di mata kuliah itu? Akhirnya mungkin Romo yang berbaik hati, saya masih mendapat nilai B, Romo. Romo Sil, kok bisa nggak pernah stres sampai umur 77 tahun? Resepnya apa? Nggak pernah gagal, nggak pernah stres. Gagal sampai stres? Iya. Saya tidak gagal dan tidak stres. Resepnya apa kok bisa begitu? Sampai sekarang ini kau bilang gagal, enggak stres, apalagi sakit hati no. Saya orangnya senang saja. Gitu, jadi gagal bahwa saya stop, memang masanya, ya saya terima. Jadi hidup ini senang saja. Begitu Romo. Oke, pertanyaan kedua. A, merah bila ya, biru bila tidak ya. Apakah pernah sakit hati dan bermusuhan, sampai bermusuhan dengan seseorang? 1, 2, 3. Ya pernah. Itu dipaksa si Romo Steve ngerjain orang tua. Coba A pernah sakit hati sampai bermusuhan, B tidak pernah. Coba diangkat yang tinggi. B tidak pernah. A sakit. Romo Sil nggak pernah. Romo Steve, dengan siapa dan persoalannya apa? Dulu Romo Yus waktu saya masih SMA, masih masa-masa remaja, pernah bermusuhan 3 tahun. Ya.
diem-dieman dengan teman SMA saya. Ya, sesama cowok sih. Itu penting digarisbawahi sesama cowok. itu Romo Yus. Dan akhirnya tapi di akhir sekolah, akhir SMA 3, akhirnya kita berdamai ketika retret. Gara-gara apa itu? Kok sampai diem-dieman 3 tahun? Merebutin cewek kah atau apa? Ya dulu bener ngerebutin cewek. Sudah saya kira. Romo Putra. Saya merasa sebenarnya beberapa kali, agak sering sebenarnya sakit hati. Tersinggung, tapi saya biasanya langsung bisa, ya lama lah proses memaafkan. Tapi yang mau saya sharingkan ini, satu pengalaman yang menurut saya agak lama saya memaafkannya. Itu waktu saya frater. Jadi ya ada omongan saya, yang menurut saya tidak apa-apa, tetapi ditanggapi mungkin lagi emosi frater yang lain. Tapi kakak kelas, jadi saya tidak berani melawan. Karena takut, jadi saya hanya sakit hati, dendam rasanya. Rasanya, waduh kalau mau mukul gitu tapi nggak berani. Itu yang terjadi, jadi menggondok betul itu di hati itu. Oke, pertanyaan ketiga. Apakah pernah mengalami kematian seseorang, meninggal oleh seseorang, lalu Anda sangat sedih dan merasakan kehilangan gitu ya, meninggal dunia ya, sosok itu. Apakah pernah? A pernah, B tidak pernah. 1, 2, 3. Romo Sil pernah. A. Frater Aloy tidak pernah. Romo Windy tidak pernah. Frater Okta, ditinggal siapa? Bisa cerita. Ya Romo, 13 tahun yang lalu itu waktu saya SMP kelas 1 gitu ya. Itu papa saya meninggal tahun 2013. Ya waktu itu saya merasa waktu saya masih ngelihat papa saya terbaring gitu ya, itu sedihnya belum begitu berasa gitu ya. Karena memang papa saya udah sakit diabetes bertahun-tahun. Hampir setiap Natal Paskah tuh pasti saya gelisahnya bukan karena misa lama tadi 4 jam ya. Tapi karena pasti papa saya masuk rumah sakit gitu ya. Natal atau Paskah. Kemudian momen papa saya meninggal itu yang membuat sedih adalah ketika waktu itu, waktu saya kelas 1 SMP gitu ya. Ada satu momen yang membuat saya tuh benar-benar terenyuh gitu ya. Waktu itu saya dan teman saya ini lupa bawa buku Romo. Bedanya ketika dia bilang ke orang tuanya, papanya datang nganterin gitu ya. Sedangkan saya waktu itu mau ngerepotin mama saya juga nggak enak gitu ya. Akhirnya ya waktu itu saya benar-benar berasa kayak, oh gini ya ternyata rasanya ditinggalkan orang yang kita sayangi gitu ya. Ya tapi bersyukurnya itu membuat saya menjadi lebih mandiri gitu. Terima kasih Frater Okta. Frater Eka, boleh cerita perasaanmu ketika mendapat berita tadi pagi saudara sepanggilan Frater Kevin meninggal dunia? Ya, kalau dari saya sendiri pastinya waktu tadi itu saya menerima kabar ketika sedang pergi gitu. Terus akhirnya saya menerima kabar tuh pada awalnya kata-katanya tuh dapat dari chat WhatsApp gitu. Tulisannya itu Frater Kevin telah selesai menyelesaikan perjuangannya dengan sangat baik gitu. Saya pikir oh sembuh gitu dari sakitnya gitu. Tapi ternyata ketika dikonfirmasi ulang kok pada ngasih emotnya, pada ngasih emot bunga, ngasih emot pada nangis gitu. Terus akhirnya ternyata meninggal. Dan saya sendiri waktu itu sempat kerja bersama gitu di dalam hal salah satu bidang di seminari gitu. Kami sempat kumpul bersama, diskusi bersama, dan ketika dengar itu saya merasa kayak apa ya? Kayak orang nggak mau makan gitu, nggak nafsu makan gitu. Jadinya kayak ya sedih ya nggak mau untuk ngapa-ngapain, nggak mau untuk ngapa-ngapain gitu. Ya, pasti semua juga kaget dan tidak menduga seorang frater yang usianya 20 berapa ya Frater Kevin tuh? 26 ya. Sampai pendarahan kepala juga, jadi memang kanker darahnya sudah level berapa? 5 dari 7 ya, 5 dari 7. Maka kita semua sedih dan mungkin habis ini kami juga akan langsung misa di Carolus untuk misa requiem untuk Frater Kevin. Pertanyaan terakhir keempat, dalam sejarah hidup Anda,
apakah pernah mengalami pengalaman diselamatkan oleh seseorang? Ya, pengalaman diselamatkan oleh seseorang, bukan diselamatkan oleh Tuhan dulu ya. Kita percaya Tuhan menyelamatkan kita lah semua. Tapi secara spesifik, Anda sedang susah apa, sedang jatuh apa, tapi diselamatkan oleh seseorang. Nanti lanjutannya siapa dia dan diselamatkan dari apa, ya? Oke, jawabannya 1 ya pernah, B tidak pernah. 1, 2, 3. Semua pernah. Mulai dari Frater Okta, diselamatkan dari apa dan oleh siapa? Tapi singkat-singkat jawabannya. Iya, waktu pengalaman top saya di Papua gitu Romo ya. Dari Jakarta pindah ke tempat yang baru di pedalaman tuh sungguh menantang buat saya gitu ya. Saya merasa sendiri, saya merasa rasanya nggak kuat gitu ya. Saya mau cerita ke pastor nggak bisa gitu ya. Akhirnya saya merasa ada sosok yang selalu hadir menemani saya gitu ya. Ketika saya mau bercerita segala macam, dan itu mama saya Romo. Mama, oke. Terima kasih. Frater Lambok. Ya kalau saya pengalaman masa kecil aja sih Romo. Pengalaman masa kecil, saya itu orangnya banyak tingkah ya, banyak gerak. Jadi waktu saat berenang di water park gitu, saya masuk ke kolam dewasa gitu. Saya kira cetek gitu kan. Kamu setinggi berapa waktu itu? Saya masih ya segini lah Romo. Bayi dong. Umur berapa? Umur 5, 6? Mungkin masih TK Romo. TK. TK belum sekolah gitu. Saya bermain, saya kalau lihat dari atas kan airnya cetek ya Romo ya. Ya. Dari atas bias cahaya gitu. Tapi saat saya masuk, ngelangkah, pluk masuk gitu. Saya udah gak bisa naik lagi. Ternyata bapak saya yang ngeliat saya itu Romo. Bapak saya yang ngeliat saya masuk ke dalam gak bisa napas. Akhirnya dia masuk, nyemplung dalam. Padahal di bajunya, dia masih pakai tas, masih pakai apa, masih HP, masih di kantong. Langsung nyelamatin saya naik ke atas gitu Romo. Ya, pasti semua orang tua begitu ya. Anaknya udah gelagep-gelagep seperti itu. Gak bisa berenang juga pasti loncat tuh kalau orang tua ya. Romo Putra. Kalau pengalaman saya ya ada banyak sebenarnya, tapi satu yang mau saya sharingkan. Satu aja. Satu aja ya. yang masih mengiang di hati saya ya waktu tugas belajar Romo. Jadi ketika belajar ya kita kesulitan dengan belajar, kemudian ada masalah lagi, sehingga akhirnya waduh rasanya tidak tahan lagi sebenarnya. Dan ternyata saya sampai mencret gitu kan. Itu tanda-tanda stres sebenarnya kan. Dulu saya pikir tidak cocok makanan, ternyata setelah itu tahu ya stres berat sebenarnya saya. Tetapi ada teman, ada 2-3 teman itu yang selalu meneguhkan, menguatkan, yang selalu memberi harapan. Saya rasanya waktu itu tidak ada harapan, tetapi ternyata dia bantuin bersihin itunya. Maksudnya diselamatkan dengan cara apa? Dari masalah saya dan juga dari masalah belajar gitu Romo. Itu juga. Okay. Ya. Terima kasih Romo Putra. Diteguhkan ya, makasih. Romo Windy. Pengalaman diselamatkan yang sangat terkenang, satu pengalaman bahkan yang menjadi refleksi permenungan moto imamat saya. Ketika tingkat 4, 3 hari menjelang ujian skripsi, saya diminta untuk print out semua tulisan saya, dan suatu yang tidak terduga, ketika saat itu file yang saya sudah kerjakan semuanya yang siap untuk di print out, filenya kosong. Lalu saya coba cari-cari, tetap saja kosong. Lalu saya minta bantuan beberapa teman, kakak tingkat yang mahir komputer, ternyata sama dengan saya sampai pada taraf pasrah. Lalu setelah berdoa, ada yang kasih masukan, coba ke toko global namanya, di Maumere. Siapa tahu dia bisa bantu. Lalu saya ke sana, bertemu dengan satu ibu, lalu bilang, minta maaf, saya mau ke Surabaya. Lalu dia tidak lama langsung dia mau tutup tokonya. Lalu saya keluar, lalu dia keluar lagi. Pergi saja ke anak saya di sebelah lapangan Gelora Samador. Siapa tahu dia bisa bantu. Saya ke sana. Lalu dalam sekitar 30 menit dia berusaha.
Lalu saya menangis waktu itu karena 3 hari lagi saya akan ujian skripsi tapi file saya tidak bisa di print out. Dan tiba-tiba dia bilang, "Frater, ini filenya." Dia buka semua dari awal sampai akhir. Puji Tuhan, semuanya terbaca. Lalu dia berikan, "Frater, jaga baik file ini. Silakan di print out." Lalu saya tanya, "Ako," itu orang Cina. "Ako," ini ya. Di Flores juga banyak Cinanya. "Ako, berapa biayanya?" Lalu dia masuk. Setelah dia masuk, dia keluar bawa satu kertas. Dia tuliskan namanya, nama istrinya, dan nama anaknya. "Frater, tolong doakan kami." Itu pengalaman. Terima kasih, Frater Windy, Romo Windy. Romo Sil, pengalaman diselamatkan oleh siapa dan dari kesulitan apa? Saya diselamatkan oleh tukang itu potong kayu di hutan. Tukang tebang kayu. Potong kayu, tebang kayu di hutan. Peristiwanya ini di Papua. Karena apa, Romo? Romo kejepit atau apa? Nah, ini ceritanya. Saya dalam perjalanan pulang mau ke pastoran, ke pusat. Di tengah jalan saya ditahan oleh saudara-saudara yang berjaga. Yang dengan itu senjata itu. Ada yang langsung mengatakan, "Ini orangnya, tembak aja." Gitu. Nah, Oh, Romo dianggap saya ditahan, lalu ini orangnya, tembak saja. Kalau kita jalan tidak ada orang, tapi kalau orang ini jalan, banyak orang muncul dari hutan-hutan. Tembak aja. Ah, suara itu terdengar. Nah, tadi yang tukang potong kayu itu di rumput-rumput sana. "Hei," dalam bahasa daerah, "Tuang, lo ini ngapa? Karena apa?" Saya tidak jawab pertanyaannya. Saya bilang, "Komandanmu ada di mana?" "Lagi mandi." Ini, lagi mandi. Bahasa daerah, dalam bahasa daerah. Bisikin pimpinan ke komandan bahwa tuang pastor ini ditahan di depan. Langsung. Pimpinannya itu muncul dari rumput-rumput, kan lagi mandi di kolam. Perintah ke anak buahnya. "Jangan apa-apa ini, itu pastor. Ingat alo ombos, pastor alo ombos." Nah, benar kan? Ya. Ingat, pastor alo ombos. Senjata semua diturunkan. Lalu saya kasih lewat. itu. Malah enggak. Itu pimpinan bilang, "Antar pastor ke pos. Dan siapkan kopi untuk pastor." Pakai mok saya. Mok itu tempat minum itu kan. Moke. Iya itu. Nah, singkat saja ya. Nah, jadi saya diselamatkan oleh si tukang potong kayu itu dalam bahaya besar ini. Tembak aja, ini orangnya yang punya masa. Kalau kita datang tidak ada orang di hutan, tapi kalau orang ini jalan datang, orang keluar dari mana-mana. Bunuh saja, tembak. Nah, terdengar oleh si tukang kayu itu dalam bahasa daerah dia, "Muang, tuang, lo ini apa? Karena apa?" Ya. Nah, itu oleh citra. Jadi saya diselamatkan oleh si tukang kayu. Yang saya juga tidak kenal siapa dia. Terima kasih, Romo Sil. Untung ya selamat sampai sekarang ya. Romo Steve, siapa yang menyelamatkanmu dan dari apa? Saya diselamatkan oleh satu orang yang luar biasa. Yang sekarang berdiri di sebelah kanan saya ini. Ini dalam rangka menjilat sebetulnya. Enggak, ini peristiwa benar ketika masa-masa COVID dulu dan
Romo Yus itu membuka tempat penampungan ya, Romo Yus, penampungan di sini bagi penderita COVID, ya, isoman lah. Nah, saya dulu masih di Kuskupan, tinggalnya di katedral bersama Bapak Uskup, sudah kena COVID, nggak keluar kamar, ya, tapi makin parah dan akhirnya dibawalah ke sini oleh Romo Yus. Tinggal saya penghuni pertama di kampus 3 waktu itu. Kampus 1, kampus 2 sudah penuh, sebenarnya nggak diterima oleh Romo Yus, tetapi karena diselamatkan oleh beliau, saya diterima di kampus 3 sendirian, kampus 3, ya menjalani masa-masa isoman, sampai pada akhirnya titik tertentu saya juga hampir ngap ya Romo Yus ya, hampir ngap karena itu Delta waktu itu kalau tidak salah hampir masuk ICU juga, dan akhirnya dibawalah ke Rumah Sakit Karolus, seminggu di sana, ya seminggu di sini atau 2 minggu lah pokoknya. Itulah yang membuat saya merasa bahwa wah inilah malaikat, bukan penjemput maut gitu. Malaikat penolong gitu ya, yang menolong saya, yang menyelamatkan saya, sehingga Bapak Kardinal dengan semua romo-romo di Kuskupan pun tidak terkena COVID gitu ya. Hanya saya lalu kemudian saya diungsikan dan saya diselamatkan. Itulah sampai sekarang saya masih hidup. Kayaknya belum bayar biayanya tuh kayaknya ke kita. Saya hitungin aja. Avigan berapa duit ya? Terus apa? Swab itu 1,8 juta loh sekali swab waktu itu. Waktu itu dia 3 kali swab, jadi 5,4 juta. Romo Nofrin? Saya ingat satu pengalaman waktu kecil, mungkin usia 5-6 tahun, saya pecicilan. Jadi waktu itu ke Monas. Monas kan ada 2 bagian tuh, ada yang begini dulu, baru ke atas. Nah saya naik-naik sampai yang ke bagian itu, terus mau jatuh dari situ. Terus kemudian ditangkaplah sama mbak saya, ya pengasuh, wok gitu ya. Jadi saya udah begini terus ditarik, saya ingat banget itu. Saya udah begini ditarik. Habis itu semua pada nangis, itu yang saya ingat ya. Pada nangis. Di situ sih, aduh diinin gitu ya. Sampai rumah, kamu ya begini. Di situ, selamat kamu, iya. Itu pengalaman diselamatkan oleh mbak pengasuh. Nggak heran keponakannya Romo Nofrin namanya Adi. Itu pecicilannya ternyata nurun dari omnya ini. Ya. Frater Eka? Ya, kalau saya sendiri diselamatkan oleh bapak saya dari ibu saya. Gitu. Jadi ini pengalaman ketika saya masih SD gitu. Ketika saya masih SD itu saya bodohnya bukan main gitu. Saya mungkin kurang lebih kalau ibarat kayak Nobita dalam kartun Doraemon gitu waktu SD. Jadi kisah baliknya, walaupun saya bodoh gini, orang tua saya pintar gitu. Bapak saya ngurus mesin di pabrik, ibu saya guru bahasa Indonesia. Dan ketika SD, saya itu kesulitan mengikuti materi di sekolah gitu. Dan salah satu mata pelajaran yang saya sulit adalah bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Sehingga akhirnya waktu ujian itu saya susahnya minta ampun, dan ketika dapat hasil ujiannya, saya dapatnya ternyata 90, tetapi 9-nya hilang gitu. Jadi sisa 0 gitu. Dan saya, karena ibu saya adalah guru bahasa Indonesia dan saya jelek di bahasa Indonesia, saya malulah sama ibu saya. Akhirnya ketika pulang saya umpetin gitu di rumah. Saya kira nggak bakal ketahuan, tetapi ketika ibu saya beberes rumah ketahuan. Dan ketika ketahuan ya dimarahin, dibentakin dan segala macamnya. Dan sampai kami itu di rumah diam-diaman walaupun cuma berdua gitu. Biasanya diingetin buat mandi, buat makan segala macam. Saya nggak diingetin sama sekali gitu, kayak nggak ada di rumah gitu. Dan akhirnya ketika bapak saya pulang dari kerja gitu, ibu saya ngadu ke bapak saya gitu, dengan harapan supaya saya juga ditambah diomelin gitu. Ibu saya bilang kayak, tuh lihat anak kamu tuh, dapat ujian dapat jelek terus diumpetin lagi gitu kan. Anak siapa gini gitu. Terus akhirnya ketika bapak saya dengar itu, bapak saya cuma bisa ngerangkul saya terus bilang, udah nggak apa-apa, besok diperbaikin lagi gitu. Sehingga akhirnya bapak saya setelah ngeliat itu, dilihat ujiannya, dibantuin, walaupun bapak saya juga nggak ngerti gitu, tapi dibantuin juga, terus didamaikan dengan ibu saya, dan akhirnya ketika itu kami berdua dan juga bertiga sekeluarga bisa menjalani hidup dengan damai dan berpelukan. Frater Aloy.
Iya, pengalaman diselamatkan ketika saya masih di Purita Romo, peregrinasi dengan satu teman, itu berjalan jauh ke Rangkas, terus kebetulan mau balik ke Jakarta. Nah ini posisi lagi di Maja sekitar jam 10 malam. Nah awalnya kami berjalan, tiba-tiba ada orang-orang tatoan kayak gitu, bilang, woi lu ngapain gitu? Wah bayang saya, wah dibegal nih seperti ini. Terus kami sudah panik, kita diem aja, nurut nanya apa-apa, seperti kalau tanya jawab. Terus ditanya, mau kemana? Mau ke Jakarta. Naik apa? Jalan bang. Ah seriusan? Seperti itu. Terus bilang, jangan ke situ, karena kemarin ada begal seperti itu. Wah, bayangan saya kan dia yang begal. Malah ternyata dia yang ngasih tahu ada begal kemarin seperti itu. Akhirnya sama abang-abang ini, ya sudah kita ke kantor polisi aja untuk istirahat dulu seperti itu. Nah ini bayangan saya ternyata orang yang menyelamatkan tuh nggak terduga seperti itu Romo. Orang yang kita anggap jelek ternyata bisa menyelamatkan diri kita. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Bapak Ibu, silakan menarik pesan masing-masing dari pengalaman-pengalaman ini. Pasti kita pernah juga pengalaman jatuh, gagal, sakit hati, terluka. Tapi jangan pernah lupa, kita juga pasti pernah diselamatkan oleh Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Dan betul kata Frater Aloy, kadangkala yang menyelamatkan kita adalah orang-orang yang tidak terduga oleh kita. Maka kita renungkan, melampaskah kita diselamatkan oleh Tuhan lewat berbagai peristiwa hingga hari ini kita tetap bisa hidup di sini. Sebentar lagi kita akan memasuki upacara pembaharuan janji baptis. Mari kita kenangkan lagi, kita juga diselamatkan, diangkat menjadi anak Allah, lalu juga ditebus oleh Tuhan kita dari dosa-dosa. Akan dimulai dengan pemberkatan air suci.